bencana banjir bandang yang melanda beberapa wilayah Sumatera akhir tahun kemarin memang meninggalkan duka yang mendalam. Meskipun demikian, masyarakat yang menjadi korban sudah mulai beraktivitas dan mulai bangkit menyongsong hari esok dengan semangat baru. Bulangers, aku punya ide nih. Si Bolga kan terkenal dengan ikan asinnya. Aku mau bantuin paman buat jemur ikan asin dulu ah. Siapa tahu nanti aku mendapat bagian untuk dibawa ke posko bantuan. Bulangers, aku lagi ada di Sibolga nih. Aku lagi ngejemur ikan asin tuh, banyak banget ikannya. Nah, di Sibolga ini emang terkenal kota ikan. Tapi ikannya nggak cuma ikan asin aja ya, tapi ada banyak ikan. Bulangers, pamanku ini memang fokus dalam pembuatan ikan asin. Ikan asin yang dijemur ini nggak hanya satu jenis aja loh. Bulangers, di sini jenis ikannya nggak cuma satu, tapi ada banyak banget. Nih, kayak di depan aku. Ini namanya ikan keke. Nah, kalau yang ini nih, yang di belakang aku ya. Ini namanya ikan palu-palu. Nah, proses penjemuran ikan asin ini sangat tergantung dengan panas sinar matahari, Bulangers. Proses pengasinan seperti ini bertujuan untuk mengawetkan bahan makanan secara tradisional. Bahkan bisa dibilang proses ini adalah salah satu teknik pengawetan makanan tertua di dunia. Bulangers, ini ikan palu-palu yang sudah dijemur selama 2 hari itu. Warnanya jadi beda ya, agak kekuningan gitu. Dan terus ini baunya ikan asin banget, Bulangers. Wih, asinnya berasa banget, Bulangers. Mantap. Wih, jadi kering banget ya tulangnya. Meski sederhana, menu ikan asin menjadi pelengkap penting dalam hidangan masyarakat Sibolga, Bulangers. Terlebih lagi dalam kondisi tertimpa bencana alam seperti sekarang. Jadi, pulangnya ke sini, Sibolga, apa rencana ke sini? Rencananya tuh aku mau bantuin korban bencana alam tuh tulang. Iya. Nah, sekarang tuh aku pengen bantuin mereka masak-masak gitu tulang. Bagus lah itu. Berupa makanan gitu tulang. Iya. Oh, bagus lah ada ikan asin ini ya. Wah, Kasih borang. serius tulang? Iya, sambil membantu Iya. ya kan. Wah, makasih tulang. Oke. Benar kan dugaanku? Pamanku ini memang baik banget. Akhirnya aku bisa bawa ikan asin ini untuk para korban bencana, Bulangers. Ikannya di sini, kita bagi 2 jarangnya. Siap tulang. Tapi bagusnya ikan ini Pak enak disambal, ini harus disisik dulu. Oh, disisik dulu. Bersih. Siap tulang. Jadi itu potong-potong baru rendam kira setengah jam. Setengah jam? Iya, Sama air? air tawar. Oh, air tawar. Nah, lebih enaknya Lebih enaknya kayak gitu tuh. pakai kalau di Sibolga Iya. pakai bawang batak sama pete. Oh, wah, dibikin cabai gitu tuh. Kita beda. Siap, Paman. Wolang pasti ingat pesan Paman. Sebenarnya sih, kalau urusan masak-memasak, bakal aku serahin ke ibu-ibu di posko. Mereka pasti lebih paham cara mengolah ikan asin ini supaya bisa menjadi menu yang enak. Nah, sudah cukup tulang. Aku bawa ke posko ya tulang. Oke. Siap tulang. Terima kasih tulang. Oke. Ya. Ih, mantap. Semoga saja ibu-ibu di posko bisa bersabar menunggu ikan asin ini. Wah, sepertinya ibu-ibu sudah pada siap-siap di dapur umum nih. Ibu-ibu, Bolang datang bawa ikan asin nih. Opung. Aku bawa ikan asin ya, Opung. Terima kasih ya. Iya, Opung. Sekali mau lihat ya.
Terima kasih Iya. banyak. Ayo, Kita ayo, bisa. ayo. Ayo kita masak. Bolangers, lihat deh. Walaupun di tengah kondisi yang seadanya, tapi keceriaan ibu-ibu di sini tidak luntur ya. Bolangers, aku lagi ada di dapur umumnya Posko di Lopian. Nah, ini dia situasinya bersama Umum dan Tete. Ikan asin ya. Ikan asin. Wah. Kegiatan masak di posko bantuan dilakukan secara bergotong royong Bolangers. Ada yang buat sambal, ada yang masih motong-motong ikan asinnya, dan ada juga yang langsung menggorengnya. Semuanya saling bahu-membahu supaya makanan untuk para korban dan relawan bisa segera tersaji. Wih, ikan asinnya sudah matang Bolangers. Aku jadi penasaran, pengen segera nyobain. Aku izin mau icipin ya. Iya, Bolangers, aku mau nyobain ikannya nih. Tuh. Pasti enak lah Bolang. Wah, enak banget Tete. Iyalah. Wih, Ikan asin. iya enak banget deh. Lama banget. Enak banget Bolangers. Lama banget Iko. Gurih-gurih gitu, gurih-gurihnya. Sambil nunggu ibu-ibu selesai masak, aku mau bercengkerama sama teman-teman baruku di sini. Kalian udah lapar belum? Udah. Oke, nanti kita makan ikan asin ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga Bolangers. Waktunya makan. Bolangers, tadi kan aku nyobain ikan asinnya belum dikasih sambal ya. Nah, ini sekarang sudah dikasih sambal nih tadi nih. Rasanya pedas gurih, ikan asinnya juga kerasa banget. Enak banget. Gimana teman-teman, enak kan? Enak! Mantap! Menunya memang seadanya Bolangers. Tapi suasana penuh kebersamaan seperti ini membuat ikan asin menjadi luar biasa. Oh iya, setelah makan bersama di posko Lopian, aku akan lanjut mengirimkan bantuan ke posko selanjutnya Bolangers. Tujuanku selanjutnya adalah posko yang ada di kebun pisang. Di sana juga banyak korban yang terdampak dan membutuhkan bantuan Bolangers. Lokasi posko kebun pisang memang gak terlalu jauh dari posko Lopian. Di sini ada banyak posko bencana karena memang banyak desa yang terdampak banjir. Bolangers, kita sudah hampir sampai. Waktunya kita menyalurkan bantuan. Wah, ternyata di sini sudah banyak sekali tenda bantuan yang berdiri Bolangers. Tandanya ada banyak korban yang mengungsi dan membutuhkan bantuan segera. Bolang, Ya, Pak. sudah sampai di posko pengungsian kebun pisang. Siap, Saatnya kita turunkan bantuan. siap Bapak. Ayo Paman, segera kita turunkan bantuannya. Kita turunkan secara estafet ya, supaya lebih cepat dan efektif. Ayo Pak. Bolangers, akhirnya bantuan dari Trans 7 dan CT Arsa sudah nyampe di posko pengungsian. Di sini aktivitasnya nggak cuma menyalurkan bantuan aja ya, dan juga banyak beberapa aktivitas lainnya. Ikutin aku terus yuk. Ayo Pak. Mana lagi Pak? Gak cuma menurunkan barang bantuan saja Bolangers. Di posko kebun pisang ini, kami juga bisa menyumbangkan tenaga untuk membantu para korban. Bolangers, aku sedang ada di dapur umum posko pengungsian. Nah, di sini tuh sampah cukup banyak ya, karena kan yang pengungsinya juga banyak. Bisa dilihat Bolangers. Tuh, ada sih Bolang. Wah.
Ikannya banyak banget Bolangers. Ayo Bu, lanjutin ya. Lihat deh, warga saling bergotong royong memasak lauk pauk dan membungkus nasi. Kalau tugasku sih membagikan nasi bungkus ke tenda-tenda yang ada di sini, Bolangers. Bolangers ternyata di sini membagikan nasinya itu harus satu-satu agar bisa nyampai ke korban langsung. Wah tuh kayak gini nih, aku nyamperin tenda-tendanya Bolangers. Ini berapa bang? 5. Oke, nih kayak gini Bolangers. Bukan tugas yang ringan sih, tapi aku senang kok bisa melakukannya. Oh iya Bolangers, Trans 7 Peduli dan CT Arsa punya kegiatan seru nih untuk anak-anak di sini. Tujuannya sih untuk pemulihan kondisi mental dan emosional mereka dengan acara trauma healing atau psikososial. Wah, acaranya rame banget ya Bolangers. Acara ini dipandu oleh Kak Aksan dari CT Arsa. Kalau kayak gini sih, aku nggak boleh ketinggalan Bolangers. Bolangers, aku lagi melakukan psikososial yang ada di pengungsian. Wih, aku lagi melakukan ini dengan Hasan tuh di belakang dari CT Arsa. Dia bersama boneka Arsi lagi menampilkan aksinya. Wih, aku lanjut ya. Aku lanjut ya Bolangers. Kegiatan diawali dengan acara menari bersama supaya bisa akrab satu sama lain. Gerakan menari kan bisa membuat otot dan otak kita menjadi lebih rileks. Acara selanjutnya menghadirkan ikon utama dari CT Arsa, yaitu boneka Arsi. Tuh lihat, boneka Arsi mengajak anak-anak di sini berkomunikasi supaya mereka bisa terhibur. Gak berhenti sampai di sini Bolangers. Masih ada permainan seru yang melibatkan anak-anak yang hadir. Tentu saja aku nggak mau ketinggalan. Kali ini aku akan bermain melawan salah satu teman baruku di sini. Lihat deh, antusiasnya sungguh luar biasa ya. Bahkan orang tua yang mendampingi pun ikut terhibur. Selesai trauma healing psikososial, kami juga langsung memberikan hadiah simbolis kepada teman-teman yang sudah terpilih. Baru deh, di akhir acara nanti, semua hadiahnya dibagikan kepada teman-teman yang ada di sini. Senang sekali rasanya bisa melihat mereka tersenyum bahagia mendapat hadiah kecil dari kami. Bolangers, akhirnya bantuan dari Trans 7 dan CT Arsa sudah dibagikan. Nih, tuh banyak banget ya. Wah, kayak banyak banget. Oke, aku mau lanjut ya. Kegiatan psikososial di posko pengungsian Kebun Pisang ini menjadi kegiatan terakhirku di Tapanuli Tengah Bolangers. Sedih sekali harus meninggalkan teman-teman baru di sini. Semoga mereka selalu semangat seperti hari ini ya Bolangers. Aku janji gak akan pernah melupakan mereka semua kok. Tetap semangat ya teman-teman. Akhirnya selesai juga misiku menyalurkan bantuan untuk teman-teman korban bencana banjir di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Aku harus bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta Bolangers. Berbeda dengan rute keberangkatan, kali ini aku harus menempuh perjalanan darat dulu menuju Pelabuhan Belawan yang ada di Medan. Bolangers, ini persiapan mau pulang ke Jakarta. Wih. Nah, nanti aku akan melewati jalur darat menuju Medan, melewati Toba, baru di Medan Bolangers. Ya kira-kira perjalanannya 10 jam Bolangers.
Selama perjalanan, ternyata masih banyak titik longsor yang aku lewati, Bolangers. Bahkan, aku sempat berhenti beberapa kali karena masih ada proses pembersihan jalan oleh alat-alat berat. Bolangers, selama perjalanan menuju ke Medan, aku melewati beberapa titik longsor yang cukup parah. Nah, seperti ini salah satunya. Ini tinggi banget Bolangers, sampai ke bawah. Tapi sudah ada pembersihan. Nah, ini sampai diberhentiin juga Bolangers. Panjang banget antriannya. Wah. Mumpung berada di Sumatera Utara, gak ada salahnya dong buat mampir sejenak di Danau Toba. Benar-benar pemandangan yang bikin mata melek ya Bolangers. Wah, bagus sekali Bolangers, pemandangan di Danau Toba. Nih, aku baru pertama kali kesini. Wah, bagus banget view-nya Bolangers. Wih, luas wah. Oh iya, melihat pemandangan alam kan bisa menjadi terapi mental dan pikiran juga. Apalagi aku habis dari daerah bencana. Jadi cocok banget nih buat menyegarkan kembali suasana hatiku. Setelah perjalanan panjang dari Tapanuli Tengah ke Medan, akhirnya aku sampai dan bertemu lagi dengan kapal KRI Dr. Suharso Bolangers. Halo Kak. Halo Bolang, gimana perjalanannya kemarin? Baik, dan semua bantuan sudah tersalurkan ke teman-teman aku. Siap kembali ke Jakarta? Siap dong. Silakan masuk Bolang. Siap Kak. Bolangers, aku udah siap pulang ke Jakarta lagi nih. Aku naik kapal KRI Dr. Suharso. Waduh. Dan sekarang aku mau masuk ya. Dadah, ngebolang yuk. Perjalanan panjang menuju Jakarta sudah menanti Bolangers. Aku mau keliling kapal lagi ah. Oh iya Bolangers, sebagai kapal rumah sakit, KRI Dr. Suharso ini juga dilengkapi dengan tempat pendaratan helikopter loh. Tujuannya sih untuk mempermudah dan mempercepat evakuasi pasien yang mengalami keadaan gawat darurat. Saking besarnya kapal ini, bahkan 2 helikopter sekaligus bisa mendarat di atasnya. Wow, keren ya. Udah sampai di Geladak Heli. Geladak heli ya Kak? Iya, Geladak Heli ini tempatnya lepas landas heli. Ih, Kak Tresia ini tahu aja kalau aku anaknya suka penasaran. Kesempatan langka nih Bolangers. Bisa ngobrol langsung dengan pilot helinya. Permisi Kak Dino. Siapa tahu aku bisa naik helikopter dan diajak keliling-keliling. Delon ya? Loh, kok pilotnya tahu aku sih? Pasti sering nonton si Bolang di Trans 7 ya. Perkenalkan Bolangers, ini Kak Dino, salah satu pilot helikopter yang sekarang ada di atas KRI Dr. Suharso. Wah, canggih ya Bolangers. Aku jadi bisa lebih tahu banyak hal soal helikopter ini. Kalau cyclic itu untuk Ini apa ya? iya kanan kiri swing kanan swing kiri. Kalau kolektif untuk naik turun. Ya semua karakteristik heli itu sama. Sama. Tapi kalau mau tahu Apa tuh? lebih detailnya karakteristik heli, Ya. ada mbahnya, ada juru kuncinya. Hah? Juru kunci? Memang ada klasemennya ya Kak? Ada yang belum dibantu Mas Bolang?
Aku mau nanya-nanya aja sih. Ya, Oh iya Pak, aku mau nanya nih fiturnya apa aja ya Pak? bisa untuk evakuasi, bisa untuk VIP, untuk logistik. Iya. Makanan gitu-gitu ya? Ya, betul. Apalagi Wah, ternyata banyak banget ya fungsi helikopter ini. Aku kira cuma untuk evakuasi pasien saja. Oh ini dipakai tali ya biar? ya ini tali untuk di KRI saja, biar nggak goyang-goyang ya, gitu. Ya Bapak, ini mesinnya di atas ya Pak? Nah, untuk mesinnya di sini di atas. Oh di atas. Keren ya Bolangers. Persiapan pengiriman bantuannya sangat matang. Aspek laut, udara, dan darat semuanya ada untuk melaksanakan misi kemanusiaan kali ini. Sebenarnya aku pengen banget sih naik helikopter ini. Tapi Mau coba naik? Boleh Pak, boleh. Naik. Tadinya ini wah, gak boleh membuang kesempatan nih Bolangers. Aku beneran boleh naik helinya. Nah, udah naik nih. Sebelum terbang jangan lupa nih pakai ear protector. Supaya kupingnya terlindungi, karena kan di atas tekanannya tinggi, jadinya falsafah. Bolangers, keberadaan helikopter di kapal KRI Dr. Suharto ini sama seperti ambulans kalau di darat. Helikopter kan bisa menjangkau korban yang masih berada di lokasi-lokasi terisolir untuk segera mendapat bantuan dan perawatan. Ada 2 kru. Nah, kita ngambil di daerah terisolir. Setelah itu kita bawa ke KRI Dr. Suharto. Wah, terima kasih banyak ya Kak, sudah mau menemani aku keliling KRI Dr. Suharto ini. Aroma apa ya ini? Kok harum banget? Wangi apa ini? Enak banget. Perutku sampai dibuat keroncongan nih. Oh, ada kakak ternyata di sini. Tolong, tahu aja kalau aku lagi masak. Wah, iya Kak, tadi aku tiup sana, wangi banget masakannya. Bolangers, inilah bagian dapur KRI Dr. Suharto. Untuk memenuhi nutrisi dan asupan makanan sehari-hari, kakak-kakak di sini selalu menyiapkan makanan untuk para perwira dan seluruh awak kapal yang bertugas. Bolangers, perjalanan di laut yang memakan waktu berhari-hari. Kalau soal makan jangan sampai kelewat Bolangers. Nih lihat, aku sedang membantu kakak-kakak TNI memasak untuk makanan siang hari ini Bolangers. Wih, mantep banget ya, enak-enak Bolangers. Wah. Tidak hanya makanan berat yang disajikan Bolangers, nutrisi dan vitamin dari buah-buahan juga harus tetap seimbang. Kalau kayak gini sih, aku jadi makin lapar. Oke, kamu pasti udah lapar kan? Iya Kak. Gimana kita makan bareng-bareng? Ayo. Yuk. Kapan lagi bisa makan soto di atas kapal? Ternyata sensasinya memang beda Bolangers. Ada goyang-goyang gitu deh. Rasa kuah sotonya juga nikmat, apalagi ditambah buah. Jadi makin tambah seger deh pokoknya. Pulang mau nambah? Udah Kak, makasih, udah cukup. Berarti udah kenyang ya? Iya Kak. Oke Bolang, habis ini kalau Bolang mau jalan-jalan, hati-hati. Kakak mau lanjut tugas dulu. Siap Kak, selamat bertugas. Iya, dah Bang, selamat bertugas ya. Iya Bolang, terima kasih. Iya, hati-hati. Sebenarnya banyak hal yang mau aku ceritakan ke kakak-kakak TNI yang bertugas di kapal ini. Tapi nanti sajalah di dalam kapal. Bolangers, aku berharap semua masyarakat yang terdampak bisa segera pulih
dan bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga kalian bisa segera kembali bermain dan belajar seperti sedia kala. Untuk kakak-kakak TNI yang sudah ikut membantu perjalanan pengiriman bantuan, kalian sungguh luar biasa. Sesampainya di Jakarta, aku mau lanjut ngebolang lagi nih. Ubi ungu adalah salah satu jenis ketela rambat yang memiliki rasa manis alami dan bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Menurut buku pintar yang aku baca, ubi ungu berasal dari benua Amerika, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik di daerah beriklim hangat dan dingin. Kalau begitu, ayo barudak, langsung saja kita kumpulkan ubi ungunya. Cara mengambil ubi ungu cukup mudah teman. Singkap bagian batang dan daun ubi, kemudian cabut tangkai dan gali bagian umbi. Wah, pintar. Gede-gede tuh. Besar-besarnya. Wah, Bulangers, ubi ungu ini bisa dipanen 3-4 bulan. Tuh, semakin lama umurnya semakin gede ubinya nih kayak gini nih. barudak, hayu atos, iya tos cekap huin atos seur, hayu. Iya teh. Antos. Sok dia kempelkeun. Hayu, urang ada mau mochi yuk. Anu hoyong mochi. Hore! Kakak mengajak kami membuat mochi ubi ungu. Duh, senangnya. Kakak sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat mochi ubi ungu. Pastinya ada ubi ungu, gula pasir, tepung tapioka, tepung terigu, tepung ketan, dan santan kental. Rival, ka dieu bantosan teteh ieu nyepan ubi. Kukus ubi ungu sampai matang. Teman, pemanfaatan ubi ungu untuk bahan dasar kue memang menjadi salah satu tradisi yang banyak dilakukan di Indonesia. Olahannya pun beragam, mulai dari kue kering sampai kue basah. Sementara menunggu ubi matang, kakak menyiapkan adonan mochi dengan mencampurkan semua jenis tepung dan gula pasir. Tambahkan santan kental, lalu diaduk sampai rata. Biar warna mochi semakin cantik, tambahkan pewarna makanan. Angkat ubi ungu yang sudah dikukus. Kemudian, masukkan adonan ke dalam dandang. Kukus beberapa saat sampai adonan matang. Kakak juga menyiapkan ubi ungu yang sudah direbus untuk dijadikan isian. Siapkan ubi ungu kukus, tambah gula pasir secukupnya, dan haluskan. Lanjut mengolah mochi. Adonan yang sudah matang tinggal dibentuk, kemudian isi dengan ubi ungu dan bentuk bulat. Lumuri dengan tepung terigu biar adonan tidak lengket. Lanjutkan satu persatu sampai semua adonan mochi selesai dibentuk teman. Gak butuh waktu lama, mochi buatan kakak jadi deh. Tekstur mochinya lembut banget teman. Isian ubi ungunya benar-benar menyatu dengan adonan mochi. Mochi ubi ungu memang paling enak dimakan saat santai. Manisnya pas, bikin suasana kebersamaan jadi hangat. Selain enak, ubi ungu memiliki sejumlah manfaat yang baik untuk tubuh teman. Kata kakak, ubi ungu kaya akan serat, vitamin dan mineral. Serat ubi ungu bisa menjaga sistem pencernaan dan mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Selain itu, warna ungu pada ubi mengandung antioksidan tinggi yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Ayo kawan-kawan, habiskan mochinya!